Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Jumpa lagi dengan Pendeta Fransisang. Saat ini saya akan membagikan perenungan mengenai mengapa hari Sabat itu sangat penting dalam Alkitab. Mengapa dalam Dekalog atau 10 perintah Allah terdapat kata ingat. Mari kita belajar bersama pelajaran ke-29 dengan judul menanggung konsekuensi dari keputusan yang diambil. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur berterima kasih karena kemurahan-Mu yang masih menjadi bagian kami di hari yang indah ini. Kembali lagi kami bertemu untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah renungan firman Tuhan ini akan menyanggupkan kami untuk memiliki pola hidup yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami lewat firman-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada kesempatan yang indah ini terambil dari 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan berkata demikian: barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Setelah amaran terhadap penyembahan binatang dan patungnya, nubuatan menyatakan yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Sementara mereka yang menuruti perintah-perintah Allah ditempatkan pada posisi yang bertentangan dengan mereka yang menyembah binatang dan patungnya itu dan yang menerima tandanya, maka pemeliharaan hukum Allah pada satu pihak dan pelanggaran pada pihak yang lain akan membuat perbedaan antara penyembah Allah dan penyembah binatang itu. Ciri khas binatang itu dan dengan demikian juga patungnya adalah pelanggaran kepada perintah-perintah Allah. Daniel berkata mengenai tanduk kecil itu, yaitu kepausan. Ia berusaha mengubah waktu dan hukum. Dalam Daniel 7 ayat 25. Dan Rasul Paulus menggolongkan kekuasaan seperti itu kepada manusia durhaka yang meninggikan dirinya melebihi Allah. Nubuatan yang satu melengkapi nubuatan yang lain. Hanya dengan mengubah hukum Allah, kepausan dapat meninggikan dirinya melebihi Allah. Barang siapa dengan sadar memelihara hukum yang sudah diubah itu akan memberikan penghargaan tertinggi kepada kekuasaan yang mengadakan perubahan itu. Tindakan penurutan kepada hukum-hukum kepausan seperti itu adalah kesetiaan dan kepatuhan kepada paus yang menggantikan kedudukan Allah. Kepausan telah berusaha untuk mengubah hukum Allah. Hukum yang kedua, larangan penyembahan berhala, telah dihapuskan dari hukum itu. Dan hukum keempat telah diubah untuk menyetujui secara resmi pemeliharaan hari pertama
gantinya hari ketujuh sebagai hari Sabat. Tetapi para pengikut Paus menyatakan sebagai alasan menghilangkan hukum kedua bahwa itu tidak perlu karena sudah dimasukkan dalam hukum yang pertama, dan bahwa dengan demikian memberikan hukum itu seperti yang sebenarnya Allah maksudkan untuk dipahami. Ini tidak adalah perubahan yang diramalkan oleh Nabi Daniel. Perubahan yang sengaja itu dan yang diperhitungkan telah dilakukan. Ia berusaha mengubah waktu dan hukum. Oleh karena ini sajalah otoritas dari gereja. Di sini kuasa kepausan dengan terang-terangan menempatkan dirinya di atas Allah, sementara penyembah-penyembah Allah terutama akan dibedakan oleh perhatian mereka kepada hukum keempat. Oleh karena ini adalah tanda kuasa penciptanya dan kesaksian kepada tuntutannya atas penghargaan dan penghormatan manusia. Maka penyembah-penyembah binatang itu akan dibedakan oleh usaha-usaha mereka untuk menghancurkan peringatan Khalik Pencipta untuk meninggikan lembaga Roma. Ada banyak orang yang saat ini sedang tidak memahami apa yang telah dinyatakan oleh nubuatan Nabi Daniel. Untuk itu saudaraku, kita sudah belajar dan saya percaya kita sudah pahami mengapa sekarang kita ada perbedaan. Mengapa ada yang berbakti pada hari Minggu dan ada yang berbakti pada hari Sabtu. Kita dapati semua itu terjadi di luar dari kendali manusia biasa. Itu adalah kendali daripada kuasa kegelapan. Dan kita akan menanggung akibat dari memelihara hukum keempat itu, yaitu kita akan mendapat penganiayaan dari pihak musuh Allah. Di dalam Wahyu pasal 13 ayatnya yang ke-14 menyebutkan, ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Ayat 15, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Akan tiba waktunya, semua yang mengambil keputusan untuk menyucikan hari Sabat yang membedakan antara penyembah Allah dan penyembah binatang itu akan mengalami penganiayaan, bahkan mereka akan dibunuh. Itulah konsekuensi yang akan didapat oleh mereka yang setia kepada Allah. Tetapi kita tidak perlu takut, oleh karena Tuhan akan menolong kita. Tuhan telah menyediakan rumah kita di sorga, dan kehilangan nyawa di dunia ini itu bukanlah sesuatu yang perlu ditakutkan. Yesus berkata, apa gunanya seorang memperoleh dunia ini tetapi kehilangan nyawanya? Untuk itu, biarlah kita mengambil kesimpulan yang tepat bahwa dengan setia menyucikan Sabat, kita akan memperoleh berkat-berkat yang Tuhan janjikan, terutama hidup yang kekal. Penganiayaan dalam berbagai bentuknya adalah perkembangan
suatu prinsip yang akan terus ada selama setan masih ada dan kekristenan mempunyai kuasa vital. Tak seorang pun dapat melayani Allah tanpa melawan pasukan kegelapan. Malaikat-malaikat jahat akan menyerang mereka. Takut kalau pengaruh mereka dirampas dari tangan mereka. Orang-orang jahat yang dicelah oleh teladannya akan bersatu dengan mereka dalam usaha untuk memisahkan umatnya dari Allah dengan pencobaan yang memikat. Bila mana ini tidak berhasil, maka tindakan kekerasan akan digunakan untuk memaksa hati nurani. Dan inilah konsekuensi dari mengambil keputusan untuk setia kepada Allah. Kesimpulan, selama setan masih ada, maka kita yang setia kepada Allah akan menghadapi pencobaan, kekerasan, dan penganiayaan dari agen-agen setan, yaitu orang-orang yang tidak setia menuruti perintah Tuhan. Untuk itu, marilah kita memiliki ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus. Kiranya renungan firman Tuhan ini akan menolong kita untuk memahami maksud Tuhan dan di dalam kehidupan kita. Mengakhiri renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami lagi bahwa ketika kami mengambil keputusan untuk mengikut Engkau, maka kami akan menghadapi berbagai macam pencobaan, penganiayaan, bahkan kami dapat kehilangan nyawa kami. Tetapi syukur kepada Allah, oleh karena kasih karunia melalui Yesus Kristus, ada jaminan bahwa Tuhan akan menyelamatkan kami. Tuhan akan membangkitkan kami bila kami mengalami kematian oleh karena kebenaran. Dan Tuhan akan membawa kami ke rumah yang kekal yang Engkau sudah siapkan bagi kami semua. Terima kasih untuk janji yang berharga yang mengingatkan kami ini untuk setia kepadamu. Inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semoga Allah kita yang Maha Pemurah itu akan memberkati kita, akan menolong, menguatkan kita untuk tetap setia kepadanya sekalipun kita akan menghadapi pencobaan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa pada pembahasan renungan firman Tuhan pada pembahasan yang ke-30 dengan judul berdiri untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa berdiri untuk kemuliaan Tuhan? Mari tetap mengikuti pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus kiranya akan menolong kita dalam perjalanan hidup ini. Shalom.